Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Untek Surabaya mau mempresentasikan data hasil kuesioner kami. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Lukman Yusuf Asobar, yang kedua ada Muhammad Rifkizan, yang ketiga ada Ian Ahmad. Mas Ian. Baik, di sini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu pengolahan data dan hasil, yang berisikan kuesioner pertama beranggotakan 30 koresponden. Yang pertama, kualitas softcase lebih baik daripada hardcase. Hasilnya 43,333. Yang kedua, material softcase lebih fleksibel dibandingkan hardcase. Hasilnya 53,33. Yang ketiga, hardcase lebih mudah pecah, hasilnya 70. Yang keempat, harga softcase lebih mahal daripada hardcase, hasilnya 96,667. Yang kelima, softcase mudah didapatkan, hasilnya 66,667. Yang keenam, hardcase lebih mahal daripada softcase, hasilnya 46,66. Yang ketujuh, pilihan warna pada softcase lebih banyak, hasilnya 56,667. Yang ke-8, tampilan hardcase lebih menarik, hasilnya 50. Yang ke-9, warna softcase mudah pudar, hasilnya 56,667. Yang ke-10, softcase kurang diminati kalangan orang tua, hasilnya 66,6. Yang ke-11, pada saat digenggam hardcase kurang enak di tangan, hasilnya 60. Yang ke-12, model hardcase susah dicari, hasilnya 63,3. Yang ke-13, softcase mengalami perkembangan model, hasilnya 53,3. Yang ke-14, hardcase lebih tahan benturan, hasilnya 43,33. Yang ke-15, softcase lebih bersahabat dengan panas HP, hasilnya 50. Dari data hasil dari kuesioner ke-1 yang terdiri dari 15 pertanyaan, dipakai dasar dalam penentuan karakteristik kebutuhan penggunaan softcase atau casing handphone yang terdiri dari 8 atribut, membuat kuesioner kedua yang hasilnya sesuai tabel 2. Berikut adalah rekap hasil kuesioner pertama. Next, Mas. Tabel 1, pengurutan nilai max. Hasilnya sebagai berikut. Next. Kemudian ini hasil kuesioner 2, tingkat kepuasan dan kepentingan. Didapat dari 30 responden dengan hasil sebagai berikut. Menghitung rata-rata tingkat kepuasan dan tingkat kepentingan. Menghitung rata-rata tingkat kepuasan. Atribut A rata-ratanya 4,71, atribut B rata-ratanya 3,97, atribut C rata-ratanya 4,36, atribut D rata-ratanya 3,83, atribut E rata-ratanya 2,57, atribut F rata-ratanya 4,15, atribut G rata-ratanya 2,14. Menghitung rata-rata kepentingan, tingkat kepentingan. Atribut A rata-ratanya 3,97, B 3,92, C 4,71, D 4,07, E 2,18, F 4,49, dan G 2,11. Menentukan nilai absolut data dan kepentingan relatif. Nilai kepentingan absolut berasal dari nilai rata-rata tingkat kepentingan tabel 1. Nilai kepentingan relatif menggunakan rumus nilai kepentingan relatif tiap-tiap atribut dikali 100%. Tabel 4, nilai kepentingan absolut dan tingkat kepentingan relatif. Atribut A, kepentingan absolut 3,97 dan
kepentingan relatif 0,16, atribut B 3,92 dan 0,15, atribut C 4,71 dan 0,19, atribut D 4,07 dan 0,16, atribut E 2,18 dan 0,09, atribut F 4,49 dan 0,18, atribut G 2,11 dan 0,06. Menentukan goal atau target. Penentuan goal ini berkaitan dengan kepuasan penggunaan caching handphone terhadap tingkat kerusakan yang akan dilakukan oleh pengembang. Untuk memenuhi tuntutan dan pengguna, juga memenuhi target performance dari masing-masing kebutuhan sehingga memberikan competitive advantage, keuntungan yang kompetitif tim pengembang serta penggunaan, yaitu untuk nilai goal 4 atribut. Rasio pengembangan. Rasio ini memberikan bobot dari kebutuhan pelanggan yang akan membutuhkan pengembangan yang paling banyak. Rasio pengembangan merupakan perbandingan goal dan tingkat kepuasan berdasarkan tabel 3 dan goal. Atribut A memiliki tingkat kepuasan 4,71 dan rasio pengembangan 1,06, B 3,97 dan 1,01, C 4,36 dan 1,15, dan D 3,83 dan 1,31, E 2,57 dan 1,56, F 5, F 4,15 dan 1,21, G 2,14 dan 1,57. 4. Menentukan sales point. A. Sales point ditentukan oleh tim pengembang. B. Nilai ini mencerminkan tingkat kepentingan yang dapat diperoleh bila dengan peningkatan, perbaikan, dan penyempurnaan indikator yang bersangkutan. C. Nilai sales point mencerminkan tingkat kepentingan yang didapat dari tim pengembang terhadap perbaikan dan penyempurnaan. 5. Menentukan bobot kepentingan. RAW akan disampaikan oleh teman saya, Lukman Yusuf. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan presentasi dari rekan saya. 5. Menentukan bobot kepentingan ROWAC. ROWAC diperoleh dari rumus sebagai berikut. ROWAC sama dengan importance to customer improvement ratio X sales point. Yang pertama, yang A, sales point-nya 1,5, untuk ROWAC-nya 24,034. Untuk yang B, sales point-nya 1,5 dan ROWAC-nya 22,809. Untuk yang C, sales point-nya 1,5, ROWAC-nya 25,919. Yang D, sales point-nya 1,2, ROWAC-nya 23,638. Yang E, sales point-nya 1,2, ROWAC-nya 28,200. Yang F, sales point-nya 1,5 dan ROWAC-nya 27,285. Yang G, sales point-nya 1,2, ROWAC-nya 33,779. Yang keenam, mencari bobot kepentingan normalized Y. A. Normalized ROWAC didapat dari besarnya ROWAC untuk setiap atributnya. B. Tahapan ini bertujuan untuk mengukur kebutuhan pelanggan dan menetapkan bertujuan informasi pelanggan. C. Sedangkan besarnya nilai normalized ROWAC sesuai dengan persamaan. Atribut A, desimalnya 0,13, presentasinya 12,94. B, desimalnya 0,12, presentasinya 12,28. C, desimalnya 0,14, presentasinya 13,96. Yang D, presentasinya 0,13, presentasinya 12,73. Yang E, desimalnya 0,15, presentasinya 15,19. Yang F, desimalnya 0,15, presentasinya 14,70. Yang G, desimalnya 0,18, presentasinya 18,9. Jadi totalnya 185,66. Ketujuh, menentukan respon teknis, technical response. Respon teknis atau technical response diperoleh dari brainstorming dari dengan pihak tim pengembang atau balai dan peneliti tentang proses yang dilakukan pada kualitas kompartik untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Nomor 1, respon teknisnya harga. Nomor 2, rangka. Nomor 3, kualitas. Nomor 8, penentuan matriks korelasi teknis. Pada tahap ini dianalisa hubungan antara kebutuhan pengguna dapat karakteristik teknik yang telah didefinisikan sebagai diperoleh hubungannya yang sangat kuat atau lemah. Nilai hubungannya yang 9 kuat, 3 sedang, 1 lemah, 0 tidak ada hubungan.
Untuk yang A harganya kuat 9, rangkanya 0, kualitasnya 9. Yang B sedang atau 3, yang rangka 0, kualitasnya kuat atau 9. Yang C rangkanya kuat 9, yang D sedang 3, kualitasnya kuat atau 9. Yang F harganya kuat atau 9, yang G harganya sedang atau 3, rangkanya sedang atau 3. A. Perhitungan nilai kepentingan teknis absolut. Untuk menghitung nilai kebutuhan atau kepentingan teknis menggunakan rumus NTI sama dengan PT. Untuk simbol A, harganya 9, rangkanya 0, kualitas 9. Simbol B, harga 3, rangka 0, kualitas 9. Simbol C, harga 0, rangka 9, kualitas 0. Simbol D, harganya 0, rangka 3, kualitas 9. Simbol F, harga 0, rangka 0, dan kualitas 0. Simbol F, harga 9, rangka 0, kualitas 0. Simbol G, harga 3, rangka 3, kualitas 0. Jadi perhitungannya dari semua simbol hasilnya adalah 0,00. Dengan demikian, tingkat kepentingan absolut disajikan pada tabel berikut. Yang pertama, harga. Tingkat kepentingan absolutnya 561,81. Yang kedua, rangka. Tingkat kepentingan absolutnya 342,13. Yang ketiga, kualitas. Tingkat kepentingan absolutnya 648,91. B. Perhitungan nilai kepentingan relatif. Kepentingan relatif, yang pertama harganya, yang pertama harga kepentingan absolutnya 576,81, tingkat kepentingan relatifnya 36,79, prioritasnya yang pertama. Untuk yang kedua, rangka, tingkat kepentingan absolutnya 342,13, tingkat kepentingan relatif 21,82, prioritasnya nomor 2. Yang ketiga, kualitas, tingkat kepentingan absolutnya 648,91, tingkat kepentingan relatifnya 41,39, prioritasnya nomor 3, totalnya 1567,85. Untuk catatan penghitungan di atas, prioritas 1 sama dengan nilai tingkat kepentingan relatif terbesar. Prioritas 5, nilai tingkat kepentingan relatif yang terkecil. Dengan demikian, berdasarkan besarnya nilai tingkat kepentingan yang terbesar sampai yang terkecil adalah nomor 1, harga, nomor 2, rangka, nomor 3, kualitas. Untuk next hokinya bisa dilihat gambar sini ya. Ya, sekian. Rangkuman tingkat kepentingan absolut dan kepentingan relatif. 1, harga lebih murah. 2, hardcase lebih kuat. 3, softcase lebih ditawarkan. 4, softcase mengalami perkembangan. 5, model hardcase susah dicari. Pilihan pada softcase lebih banyak. Warna pada softcase mudah-putar. Catatan tingkat kepentingan atau TK tabel 1, nilai rata-rata tingkat kepentingan. Kepentingan absolut TA tabel 4, nilai kepentingan absolut dan tingkat kepentingan relatif. Kepentingan relatif atau TR tabel 4, nilai kepentingan absolut dan tingkat kepentingan relatif. Untuk rangkuman tingkat kepuasan, goal, sales point, improvement ratio, ROI, dan normalisasi ROI. Pertama, harga lebih murah. Harga lebih murahnya tingkat kepuasan 4,71, goalnya 5,00, sales point-nya 1,50, improvement ratio-nya 1,6, ROI-nya 24,03, normalisasi ROI-nya 0,13. Harga lebih kuat 3,91, 4,00, 1,50, 1,01, 22,81, 12. Yang ketiga, 4,36, 5,00, 1,50, 1,15, 25,92, 0,14. Yang kelima, 2,57, 4,00, 1,20, 1,56, 28,20, 0,15. Yang keenam, 4,15, 5,00, 1,50, 1,21, 27,29, 0,15. Yang ketujuh, 2,14, 4,00, 1,20, 1,87,
33,78, 0,18. Untuk catatan tingkat kepuasan, nilai rata-rata tingkat kepuasan goal, bahasan poin 2 menentukan goal atau target, sales point, bahasan poin 4 menentukan sales point, improvement ratio, bahasa poin 3 rasio pengembangan, ROHIC, bahasan poin menentukan bobot kepentingan, normalisir ROHIC, bahasan poin 6 mencari bobot kepentingan normal, normalisir Y. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.